Home point updated. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau tes jarak. Kira-kira sampai jarak berapakah Mavic Mini ini mampu terbang lebih jauh? Karena kita tahu bersama bahwa Mavic Mini ini salah satu drone DJI dengan jarak paling pendek guys, karena teknologi yang masih menggunakan WiFi. Oke, ini kita kalibrasi dulu guys biar aman. Kalau saya itu kalibrasi itu perhitungannya 3x1, jadi 3 kali terbang 1 kali kalibrasi guys. Oke, langsung saja kita take off. Home point updated. Oke, ini kita tinggikan dulu ya. Oke, ini tingginya sudah di 33, 34, 36. Kita majukan. Untuk kondisi, alhamdulillah, syukur hari ini tidak berangin ya, dan cuaca di lautnya juga sangat tenang ya, jadi anginnya juga nggak ada, terus ombaknya juga ini nggak ada ya, ombaknya kecil-kecil, nggak seperti biasa ya, jadi aman terbang jauh seperti ini. Oke, kita record dulu. Kayaknya saya nggak bakal record full ya dari awal sampai akhir, karena ini kan kita long range ya, jadi pasti bakal nguras baterai juga ya kalau sambil record, jadi sedikit agak bahaya juga sih. Jadi mungkin saya record nggak full ya dari awal sampai akhir. Nanti ada momen tertentu yang saya matikan record untuk mengirit baterai. Oke, ini jarak sudah mendekati 500, udah setengah kilo teman-teman. Ketinggian kita naikin di sekarang ketinggian 51. Baterai masih banyak, sinyal full. Nah, ada notifikasi ya, atur antena. Jadi saya harus mengarahkan ini sinyalnya tuh, tembak harus pas ke drone ya, kalau enggak pasti walaupun dekat biasanya langsung muncul ya. Suruh arahkan antena. Kita coba tilt down dulu. Ini untuk sinyal satelitnya tuh naik turunnya 20, 19, 20, 19. Oke, sudah di 700. Untuk kecepatan di 15 sampai berapa nih? 19. Jadi naik turun juga sih kecepatan. Dari 16 sampai 20 ya, kilometer per jam. Untuk drone kecil udah termasuk lumayan lah kencang tuh. Untuk drone sekelas mini seperti ini. Oke, 900. Ketinggian kita naikin ke 60. Nah, jadi di ujung sana tuh yang ada pulau tuh, pulau di depan, terus ada kayak ujung gitu. Nah, itu ini ada yang jaga ya di perbatasan situ, dari angkatan laut jaga di situ perbatasan, karena ini memang pulau di perbatasannya, jadi harus dijagain. Oke, ketinggian 61. Jarak sudah di 1 kilo guys, 1,2 kilo, kecepatan di 28, sekian kilometer per jam. Nah, ini kayaknya angin agak sedikit ada nih dari sebelah kiri depan ya.
Ini kita cek voltase baterai dulu, masih aman. Ini angin dari sebelah kiri depan, soalnya di kompasnya tuh kita bisa lihat di kompas itu ada miring ya, agak miring ke kiri. Oh, sinyal sempat hilang ya. Beginilah kalau kita ini tidak mengarahkan pas ke drone tuh biasanya dia langsung ngedrop ya. Jadi kayak antena pet gitu ya, jadi semacam punyanya Atom 2 tuh, potensi Atom 2. Nah itu jadi sinyalnya memang kuat, tapi ketika kita arahkannya nggak sesuai atau nggak pas ke drone nya biasa langsung ngedrop ya. Tapi kalau pas, walaupun 3 kilo 2 kilo biasanya langsung full. Nah ini juga sama ya, kecuali Autel guys. Kalau Autel itu kita mau membelakangi drone juga aman, soalnya dia sistem pemancarnya tuh ini beda ya, jadi lebih semua arah gitu. Apa ya namanya, saya lupa ya. Jadi ada yang antenanya tuh tembaknya fokus satu arah ke depan, ada yang lebih menyebar. Saya lupa lagi nama ini, namanya apa ya. Oke, ini jarak udah mau 2 kilo guys. Sinyal masih full. Ketinggian di 61, untuk jarak udah mendekati 2 kilo. Apakah dia bisa sampai 3 kilo teman-teman? Nah, sudah 2 kilo teman-teman. Kira-kira dia bisa sampai 3 kilo atau enggak ya? Wah, ini baterai sudah dikit lagi ya. Baterai udah menurun. Untuk presentasi baterainya yang ada oranye tuh, udah mulai memanjang ya, dan yang hijaunya tuh ada warna hijaunya tuh udah tinggal dikit lagi. Nah perkiraan saya ini dia nggak bisa sampai 3 kilo untuk kecukupan baterainya ya. Jadi untuk baterainya nih saya perkirakan nggak bakal cukup sampai 3 kilo nih. Kalau memang sinyalnya Battery bisa level itu kan is low. sudah oranye ya. Aircraft will return to the home point in 10 Oke, seconds. udah peringatan. Ini 2,3 2,4 ketinggian kita naikin di 70 lebih. Oke, sinyal sudah mulai. Saya coba arahkan. Nah itu, jadi kalau arahnya pas, tembaknya drone-nya langsung full walaupun jauh ya. Nah itu udah mendekati itu ya, pangkalannya. Jadi di depan itu pangkalan angkatan laut. Wah, putus sinyal guys, putus. Saya coba arahkan antena ke arah drone, apakah dia bisa connect lagi. Nah connect lagi guys, merah guys, 2,5. udah 2,5 teman-teman, 2,5. Putus lagi, kita coba balik. Nah ini sudah balik. Nah full lagi teman-teman, jadi seperti inilah, full lagi. Nah kalau depannya menghadap ke pilot, kalau belakangnya menghadap ke pilot, itu dia sinyalnya tuh lebih bagus ya. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena untuk Mavic Mini itu antena yang berada di drone-nya tuh di kaki depan ya. Jadi dia punya kaki depannya untuk mendarat, itu kaki depan kiri kanan. Nah itu saya pernah bongkar. Nah itu untuk antenanya di situ ya. Jadi kalau kita terbang mundur, nggak belakangi, itu sinyalnya lebih bagus. Nah lihat aja teman-teman, tuh kan ini di jarak 2,5 sama 2,6 sinyal masih full. Tapi kalau membelakangi biasanya langsung drop ya, karena untuk antenanya tuh berada di depan kaki drone. Nah ini kita terus, nah 2,6 tadi di 2,4 2,5 putus ya. Tapi ketika kita
balik, depannya menghadap ke pilot. Nah, dia full. Oke, karena baterai sudah betul-betul parah guys, kita balik saja guys. Kita balik saja biar aman teman-teman. Karena ini baterai sudah sangat sedikit. Untuk durasi terbang kurang lebih tinggal 7 menit lagi. Sinyal full. Tadi dapat di 2,6. Mungkin kalau untuk baterainya masih banyak, saya rasa bisa ya. Saya rasa dia bisa lebih lagi. Tadi kan 2,6. Saya rasa bisa lah, dia 400 meter lagi bisa tuh. Kalau baterainya cukup. Dan kalau sinyalnya ngedrop lagi kan kita bisa naikin lagi. Terus kita terbang mundur guys. Itu lebih jos lagi. Cuman karena baterai ya. Ini baterainya sudah parah. Nah, ini saya udah mulai was-was nih. CC baterai 100 nih. Bukan main nih. Ini laut teman-teman. Jadi ya harus siap-siap nih menyalakan mode ikhlas. Oke, jarak sudah berkurang di 1,8. Ketinggian 72. Nah, ini saya agak bergeser ke pesisir ya. Jadi kita jalan ini menelusuri pesisir pantai. Jadi ketika dia baterainya tuh sudah betul-betul sedikit, nah biasanya kan dia bakal minta turun paksa tuh. Nah, ketika dia minta turun paksa, nah dia udah di darat teman-teman, atau di pinggir pantai. Oke, sinyal hilang lagi. Saya coba arahkan. Nah, full lagi. Nah, ini kita mendekati itu ya. Saya coba mendekati ini pesisir atau daratan. Jadi ketika ada apa-apa kan dia nggak ke laut ya. Jadi kita bisa pakai motor ambil ya. Tapi kalau di laut ya sudah. Walaupun contoh kalau nemu pun ya buat apa lagi teman-teman. Karena ini air laut ya. Oke, saya coba ini pulang mendekati itu ya, pesisir. Nah, di sana tuh ada kali besar. Jadi ada kali kecil, ada kali besar di sini. Nah, ini kali besar, guys. Ya, kalau hujan tuh nanti airnya tuh dari situ ya, buang ke laut. Airnya dari di gunung-gunung atas. Dia buangnya, nah lewat sini pembuangannya ke laut. Jadi untuk di sini tuh biasanya tuh lumpur. Mungkin pengaruhnya dari situ ya, pembuangannya dari kali yang besar ini. Jadi di pantai ini lumpur teman-teman. Oke, saya coba manual ya. Coba pulang manual. Jarak sudah di 1 kilo, ketinggian 72. Ini untuk ketinggiannya kayaknya naik turun. Tidak ada muncul apa ya, minus-minus gitu. Waduh, ini baterai udah betul-betul sakarat teman-teman. Voltase di ini ya 3 ya, 332, 334. Jarak sekitar 800 meter lagi. Ini saya udah siap-siap nih. Siap-siap. Kalau jatuh kita harus, waduh, muncul tegangan baterai lemah. Terbangkan pesawat dengan hati-hati. Baterai udah sakarat. Semoga sampai dengan selamat teman-teman. Soalnya ini drone satu-satunya baterai lemah segera kembali ke asal. Oke, udah notifikasi baterai lemah udah muncul terus. Ini betul-betul sudah lemah nih, sampai udah muncul seperti ini ya notifikasinya. Aduh, baterai ini jarak masih jauh lagi.
Oke, kita mendekati daratan. Jadi ada apa-apa kan kita bisa ambil ya. Ambilnya di darat, nggak di laut. Di laut repot lagi. Nah, ini ketinggiannya saya sambil turunin ya. Jadi untuk ini lebih efisien ya, lebih efisien baterai ya. Karena udah sakarat, jadi kita ini pulang sambil nurunin. Karena dia turun pun butuh baterai ya. Contoh kita pulang baru nurunin. Nah, pas nurunin kan dia butuh baterai tuh. Nah, kalau ketinggiannya masih terlalu tinggi ya bisa-bisa dia langsung jatuh ya, teman-teman. Nah, jadi harus kalau udah sekitar 100-200 meter tuh kita sambil nurunin. Oke, baterai 12 dan alhamdulillah teman-teman, sampai dengan selamat dengan sisa baterai di 12. Sekarang udah 11. Alhamdulillah, syukur ini. Nah, itu saya pakai antena ya, di remote itu saya pakai antena booster, cuman buatan sendiri ya, pakai kaleng. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Itu pokoknya sangat panik gitu, soalnya ini drone satu-satunya lagi.